Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, itulah kata yang sudah sepantasnya keluar dari lisan kita, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Sampai-sampai Dia berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi, barang siapa yang ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan ada yang mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat gemilang yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, hati manusia terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama qalbun salim atau hati yang sehat dan selamat. Yang kedua adalah qalbun marid atau hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah qalbun mayyit atau hati yang telah mati. Ketiga sifat jenis tersebut akan kita bahas secara satu persatu. Yakni yang pertama adalah qalbun salim atau hati yang sehat dan selamat. Secara bahasa, qalbun salim merupakan gabungan dua kata dari bahasa Arab, yakni qalbun yang berarti hati dan salim yang mengandung banyak makna seperti sehat, selamat, suci, bersih, lurus, ikhlas, dan lain sebagainya. Jika kedua kata ini digabungkan, maka qalbun salim itu adalah hati yang sehat, selamat, suci, bersih, ikhlas dalam segala gerak, perbuatan, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Para ulama menjelaskan bahwa hati seseorang dapat dikatakan qalbun salim ketika ia sudah terhindar dari kesyirikan dan akidah-akidah yang menyimpang serta pemikiran-pemikiran yang sesat. Selain daripada itu, kriteria qalbun salim itu adalah sudah terhindar dari berbagai macam penyakit hati seperti hasad, ujub, riya, dan sebagainya. Pemilik qalbun salim itu akan selalu terpacu dalam melaksanakan ketaatan, mempunyai integritas spiritual, moral, dan intelektual yang tinggi. Karena di dalam hati itulah ketakwaan bersemayam, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri salasana marrat." Takwa itu di sini, sambil menunjuk ke arah dada sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Qalbun salim disebut demikian karena salim itu adalah hati yang selamat dan menyelamatkan. Selamat dari berbagai macam noda dan menyelamatkan si pemilik hati dari jilatan api neraka. Karena semasa hidup di dunia, hati yang salim itu selalu berusaha mengenali Allah dan menggerakkan si pemilik hati untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu sudah selayaknya lah hanya orang-orang yang memiliki hati yang salim yang berhak untuk masuk surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak sudah tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Dan yang kedua adalah qalbun marid atau hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang di dalamnya masih terdapat keimanan, akan tetapi bercampur aduk dengan kesyirikan. Di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, but in the other side dia masih mencintai kemaksiatan. Cinta Al-Quran tetapi masih hobi mendengarkan musik dan nyanyian jahiliyah. Hati ini masih hidup, akan tetapi sedang terjangkit berbagai macam virus yang berbahaya. Contohnya, kurang ikhlas dalam beramal, selalu merasa diri paling hebat, suka pamer, gila kehormatan, kekuasaan, dan sebagainya. Kondisi hati seperti ini disebutkan oleh Allah Ta'ala ketika menyebutkan sifat orang munafik. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Secara garis besar, penyakit hati yang menyebabkan qalbun marid itu ada 2, yakni yang pertama penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat itu dapat membuat orang tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Sedangkan penyakit syahwat
itu dapat menjerumuskan seseorang dalam jurang kemaksiatan. Adapun rincian penyebab qalbun marid yang sering terjadi di sekitar kita ialah ruang lingkup pertemanan yang buruk, suka tertawa, berfoya-foya, terlalu larut dalam membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, serta mata yang liar. Poin-poin tersebut terkesan sepele, akan tetapi jika dilakukan secara berulang-ulang kali, maka sedikit demi sedikit hati yang sakit akan sekarat dan statusnya pun akan berubah dari qalbun marid menjadi qalbun mayyit. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat gemilang yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbun mayyit atau hati yang telah mati. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah, hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Tuhannya, tidak beribadah kepadanya, tidak taat kepadanya, serta hanya mengikuti nafsu syahwatnya saja. Orang seperti ini tidak pantas untuk kita jadikan teman. Bergaul dengannya akan meracuni, bermajelis dengannya akan membawa kehancuran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan dari mengingat kami, kata Allah, serta keadaannya telah melampaui batas. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Hati yang mati adalah hati yang gelap, jauh dari sinar hidayah. Ia lebih membahayakan daripada jasad yang telah mati, karena jasad yang mati itu hanya dapat memutuskan seseorang dari kenikmatan dunia. Adapun jikalau hatinya yang mati, maka ia akan terputus dari kenikmatan dunia dan akhirat, dan ia akan sengsara selama-lamanya. Perlu juga untuk diketahui bahwa perumpamaan hati yang mati ibarat rumah kosong yang sudah berpuluh-puluh tahun tak berpenghuni. Di dalamnya pasti kotor dan banyak serangga-serangga yang berbahaya. Seperti itulah kondisi hati yang telah mati. Di dalamnya hanya ada kelalaian, angan-angan, syahwat, serta niat buruk dan niat jahat. Semua itu dapat terjadi ketika seseorang telah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan memusuhi orang-orang saleh yang menegakkan nahi munkar. Wal iyazubillah. Maka dari mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit hati yang seperti ini. Maka dari itu, di momentum bulan suci Ramadan, marilah sama-sama kita memperbanyak doa kita, karena di bulan Ramadan itu ada banyak waktu-waktu bermustajab untuk berdoa. Salah satunya ketika kita hendak berbuka, karena ketika kita hendak berbuka puasa, keadaan kita lemah dan kita hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan mengijabahkan segala doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat gemilang yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kultum pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah dan selamat berbuka puasa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.